Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gloria Elsa Kasenda, NIM 180611025152 dari kelas 4B3 Manajemen. Materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu adalah 5 jenis profitabilitas. Yang pertama, contribution margin atau margin kontribusi. Yang kedua, direct profit atau laba langsung. Yang ketiga, control profit atau laba terkendali. Yang keempat, income before tax atau pendapatan sebelum pajak. Yang kelima, net income atau laba bersih. Yang pertama adalah contribution margin atau margin kontribusi. Ini maksud dengan margin kontribusi adalah menunjukkan selisih antara penjualan dengan variable cost. Alasan utama margin kontribusi digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali manajemen, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua adalah direct profit atau laba langsung. Selisih antara contribution margin sama dengan fixed cost. Mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Memasukkan seluruh laba yang terjadi pada pusat laba tanpa mengindahkan terkendalinya tidaknya biaya tersebut. Yang terakhir, kelemahan utama cara ini adalah tidak mengakui manfaat motivasi pembebanan biaya dari kantor pusat. Yang ketiga adalah control profit atau laba terkendali. Pertama, manajer mempunyai kontrol langsung terhadap pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis, misalnya layanan informasi. Jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Yang keempat, income before taxes atau pendapatan sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead berpusat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah yang relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Yang kedua, dasar alokasi biasanya adalah jumlah relatif biaya yang terjadi pada pusat laba. Ada dua argumen yang menantang alokasi ini. Yang pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan sebagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba, maka manajer tersebut tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang secara wajar, mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. Ada 3 argumen yang mendukung dimasukkannya overhead korporat ke dalam laporan kinerja dari pusat laba. Yang pertama, unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk memperluas keunggulannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kinerja setiap pusat laba akan lebih realisasi dan lebih diperbandingkan dengan kinerja para pesaing yang memberikan jasa yang sama. Ketiga, ketika para manajer mengetahui bahwa pusat laba mereka tidak akan menunjukkan laba, kecuali biaya termasuk overhead perusahaan yang dialokasikan tertutupi. Yang kelima adalah net income atau laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu laba setelah pajak. Ada 2 argumen utama yang menentang penggunaan ini. Pertama, laba setelah pajak seringkali merupakan presentasi yang konstan atas laba sebelum pajak. Yang kedua, karena banyak keputusan mempengaruhi pajak, penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat-pusat laba, tidak hanya untuk mengukur laba ekonomis, tetapi juga untuk memotivasi manajer untuk meminimalkan beban pajak.